Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Mizan Story. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share agar kamu tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik, hanya ada di sini. Atur posisi dengan nyaman, hilangkan semua kesedihan dan lupakan kenangan dengan mantan, cekidot. Kisah ini berkisah tentang seorang janda montok bernama Siti, yang hidup dalam kesendirian setelah ditinggal suaminya. Siti bekerja sebagai pedagang sayur di pasar tradisional, sementara Rudi, seorang kuli panggul pasar yang sederhana, menjalani hidupnya dengan penuh tantangan. Keduanya berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, namun pertemuan tak terduga di pasar membawa mereka pada perjalanan cinta yang penuh liku. Bagaimana kelanjutan dari kisah Siti dan Rudi? Mari kita simak sampai akhir. Pasar tradisional di pinggiran kota itu selalu sibuk sejak subuh. Hiruk-pikuk suara pedagang memanggil pembeli, bunyi langkah kaki yang tergesa, dan aroma campuran bumbu dapur menciptakan suasana khas yang tidak pernah berubah. Di antara keramaian itu, Siti, seorang wanita berusia awal 30-an, terlihat mengatur dagangannya. Wajahnya cantik dengan lekuk tubuh yang membuat banyak mata lelaki di pasar diam-diam mencuri pandang. Namun, di balik penampilannya yang terlihat kuat, ada luka dalam yang masih ia pendam sejak kepergian suaminya 2 tahun lalu akibat kecelakaan. Kini ia harus menjalani hari-hari sebagai seorang janda, menghidupi diri sendiri dengan berjualan sayur mayur yang ia beli dari pengepul. Hari itu, tumpukan sayur yang baru datang membuat Siti kerepotan. Keranjang-keranjang besar penuh cabai, terong, dan bayam harus dipindahkan ke lapaknya, tapi tenaga Siti tidak cukup untuk melakukannya sendiri. Ia memanggil salah seorang kuli panggul yang biasa bekerja di pasar. Dari kejauhan, Rudi, pria berusia akhir 30-an dengan tubuh kekar namun pakaian lusuh, mendekat dengan langkah terburu-buru. "Ibu Siti, butuh bantuan lagi?" tanyanya sambil tersenyum ramah. Tanpa menunggu jawaban, Rudi langsung mengangkat keranjang pertama. "Awas berat, Bu," katanya, dengan nada canda yang membuat Siti tersenyum kecil. Meskipun hanya seorang kuli panggul, Rudi dikenal ramah dan selalu menawarkan bantuan tanpa pamrih. Ia tidak pernah mengeluh meski pekerjaannya melelahkan, menghabiskan hari-harinya mengangkut barang dagangan dengan upah yang pas-pasan. Namun, bagi Rudi, kerja keras adalah satu-satunya cara bertahan hidup. "Terima kasih, Mas Rudi. Kalau nggak ada kamu, mungkin sayurku nggak akan sampai di lapak," kata Siti setelah keranjang terakhir dipindahkan. "Ah, itu sudah kewajiban saya, Bu. Kalau Ibu sukses, saya juga senang," jawab Rudi sambil menyeka keringatnya. Namun, di tengah keramahan itu, ada tatapan-tatapan sinis dari beberapa pedagang lain. Para wanita di pasar sering berbisik-bisik tentang Siti, mengomentari tubuhnya yang montok dan menarik perhatian banyak pria. "Lihat tuh, si Rudi. Sama janda itu lagi-lagi. Nggak tahu diri, kuli kok berani deketin yang begituan?" Salah satu pedagang berbisik pelan, tapi cukup keras untuk didengar Siti. Ia hanya tersenyum tipis, pura-pura tidak peduli, meskipun hatinya terasa perih. Rudi pun tampaknya mendengar, tetapi ia tetap diam. Baginya, membantu Siti adalah hal yang tulus, bukan karena maksud tertentu. Setelah pasar mulai sepi menjelang siang, Siti duduk di bangku kayu kecil di depan lapaknya, termenung menatap dagangannya. "Kenapa hidup nggak pernah mudah?" gumamnya. Ia teringat suaminya yang dulu selalu ada untuknya, dan betapa sepinya hidupnya sejak ia pergi. Kadang, ia merasa tidak berdaya menghadapi dunia yang seolah selalu menghakiminya, baik sebagai seorang janda maupun sebagai wanita yang berjuang sendiri. Sementara itu, di sudut pasar, Rudi juga duduk sendirian di dekat tumpukan karung. Matanya tanpa sadar mencari-cari sosok Siti dari kejauhan. Ia tidak tahu kenapa hatinya selalu terasa hangat setiap kali berada di dekat wanita itu. Mungkin karena Siti adalah satu-satunya orang yang selalu memperlakukannya dengan baik tanpa memandang rendah pekerjaannya. Namun, ia juga sadar siapa dirinya. Seorang kuli panggul yang tak punya apa-apa, hanya hidup dari upah harian yang bahkan tidak cukup untuk sekadar bermimpi. Hari mulai senja ketika Siti akhirnya membereskan dagangannya. Saat ia hendak pulang, Rudi kembali menghampiri. "Bu, saya bantu bawakan keranjangnya ke motor, ya," katanya. Siti mengangguk pelan, tidak mampu menolak kebaikan hati pria itu. "Mas Rudi, terima kasih, ya," ucapnya saat mereka tiba di ujung pasar.
Kali ini, Rudy hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, dalam hidupnya yang sederhana, membantu Siti adalah salah satu kebahagiaan kecil yang bisa ia lakukan. Namun, di balik semua itu, baik Siti maupun Rudy tidak menyadari bahwa pertemuan kecil mereka di pasar hari itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Hari itu, hujan deras mengguyur pasar tradisional. Tenda-tenda pedagang basah kuyup, dan jalanan tanah berubah menjadi kubangan lumpur. Siti, yang baru selesai berjualan, terjebak di lapaknya sambil memandang langit yang kelabu. Dagangannya sudah habis, tetapi tubuhnya lelah, dan pikirannya kusut. Suara petir menggelegar membuatnya terlonjak kecil, sementara pandangannya jatuh pada tumpukan keranjang kosong yang harus ia bawa pulang. Tangan dan kakinya gemetar, membayangkan betapa beratnya membawa semua itu sendirian di tengah hujan. Dari kejauhan, Rudy berjalan mendekat dengan baju yang basah kuyup. Di pundaknya tergantung kain usang untuk menutupi kepalanya dari air hujan, meskipun jelas tak cukup melindunginya. Ia melihat Siti yang termenung, memeluk tubuhnya sendiri sambil sesekali memandang keranjang-keranjang di depan lapak. Tanpa berpikir panjang, Rudy mendekat dan berkata dengan suara ramah, "Bu Siti, biar saya yang bawa keranjangnya. Hujannya deras, berat kalau ibu angkut sendiri." Siti mengangkat wajahnya. Ia ragu sejenak, takut merepotkan pria itu yang pasti sudah lelah setelah seharian bekerja. "Mas Rudy, enggak usah. Saya bisa sendiri," ucapnya, meskipun tubuhnya terasa enggan bergerak. Namun, Rudy hanya tersenyum tipis, lalu mengambil keranjang pertama tanpa menunggu jawaban. "Kalau saya nggak bantu, besok ibu sakit. Lagian, saya juga nggak buru-buru pulang," ujarnya sambil mulai berjalan menuju motor Siti yang terparkir di pinggir jalan. Siti akhirnya menyerah. Ia mengikuti Rudy yang terus mengangkut keranjang satu persatu, meskipun hujan masih deras mengguyur. Di sepanjang perjalanan ke motor, Rudy melontarkan candaan kecil untuk meringankan suasana. "Ibu Siti ini jual sayur, tapi kok malah nggak suka makan banyak ya? Kurus begini gimana mau angkat keranjang?" katanya sambil tertawa. Siti, yang jarang sekali tersenyum sejak kepergian suaminya, akhirnya terkekeh kecil. "Mas Rudy ini ada-ada saja," balasnya, meski pipinya sedikit memerah. Namun, ketika mereka sampai di motor, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Siti terpeleset di jalanan licin dan hampir terjatuh, tetapi Rudy dengan sigap menangkap tubuhnya. Dalam sekejap, mereka saling berhadapan dalam jarak yang begitu dekat. Mata Siti bertemu dengan mata Rudy, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang asing di hatinya. Sebuah kehangatan yang jarang ia rasakan sejak lama. Rudy pun tak berkata apa-apa, tetapi dalam hatinya, ia sadar bahwa ia telah melihat lebih dari sekadar seorang pedagang sayur yang ramah. Setelah suasana canggung itu berlalu, Rudy membantu Siti naik ke motor. "Hati-hati di jalan, Bu. Kalau hujan begini, licin," ucapnya sambil memasukkan keranjang terakhir ke motor. Siti menatapnya sejenak, lalu berkata, "Mas Rudy, makasih ya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu harus gimana." Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi bagi Rudy, itu seperti sebuah penghargaan besar untuk usahanya yang selama ini dianggap kecil oleh orang lain. Di perjalanan pulang, pikiran Siti tak lepas dari sosok Rudy. Ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Meski hanya seorang kuli panggul, Rudy selalu menunjukkan ketulusan dan kebaikan hati yang jarang ia temui di dunia ini. Ia teringat bagaimana suaminya dulu juga memiliki sifat serupa, tulus dan pekerja keras. Namun, Siti segera menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran itu. "Jangan bodoh, Siti. Dia cuma nolongin kamu, bukan berarti apa-apa," gumamnya pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Rudy kembali ke tempat tinggalnya yang sempit dan gelap di belakang pasar. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya terasa ringan. Ia menyandarkan tubuhnya di dinding kayu yang lapuk sambil menatap ke langit-langit. "Kenapa dia selalu ada di pikiran saya?" tanyanya pada dirinya sendiri. Ia sadar, Siti adalah sosok yang jauh dari jangkauannya. Namun, setiap kali ia melihat wanita itu, ada dorongan dalam hatinya untuk terus berada di dekatnya, seolah itu adalah tempat yang seharusnya ia tuju. Hari itu, meski sederhana, menjadi titik awal hubungan mereka yang lebih dari sekadar tukang kuli dan pedagang sayur.
Sebuah pertemuan kecil yang mulai menyalakan api di hati masing-masing, meskipun mereka masih belum sadar bahwa api itu akan mengubah hidup mereka di kemudian hari. Pagi itu, sinar matahari menyelimuti pasar tradisional yang kembali ramai. Siti sudah membuka lapaknya lebih awal dari biasanya, sibuk menata sayuran yang baru saja ia beli dari pengepul. Hatinya masih dipenuhi perasaan campur aduk setelah kejadian 2 hari lalu. Setiap kali ia melihat sudut pasar tempat Rudy biasa duduk menunggu pekerjaan, ada rasa hangat yang merambat di hatinya. Ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kebaikan pria itu telah menyentuh sesuatu yang selama ini ia lindungi rapat-rapat, hatinya yang luka. Tak lama, sosok Rudy muncul di antara keramaian dengan langkah tegap meskipun wajahnya tampak sedikit lelah. Ia mendekati lapak Siti tanpa ragu, membawa seikat tali yang biasa digunakan untuk mengangkut barang. "Selamat pagi, Bu Siti. Dagangan hari ini kelihatan segar, ya," sapanya sambil tersenyum. Siti mengangguk, mencoba menyembunyikan getaran kecil di hatinya. "Iya, Mas Rudy. Hari ini saya ambil lebih banyak. Lagi ramai pembeli," katanya, balasnya sambil terus merapikan dagangan. Rudy duduk di bangku kayu kecil di samping lapak Siti. Tanpa diminta, ia mulai membantu menata keranjang-keranjang sayur yang masih berserakan. "Mas Rudy, nggak capek kerja terus? Harusnya istirahat dulu," ujar Siti sambil meliriknya. Rudy hanya tersenyum tipis. "Istirahat itu buat orang yang punya waktu dan uang, Bu. Saya cuma punya tenaga, jadi ya kerja terus," jawabnya ringan, meskipun dalam hatinya ada sedikit kepedihan. Kata-kata itu membuat Siti terdiam. Ia merasa ada beban berat yang ditanggung pria itu, tapi tetap saja, Rudy tak pernah mengeluh. Seiring hari bergulir, percakapan mereka semakin hangat. Rudy bercerita tentang hidupnya yang sederhana, bagaimana ia tinggal di kamar sempit dekat pasar, bagaimana ia mengirim sebagian besar uangnya untuk ibunya yang tinggal di desa, dan bagaimana ia pernah bermimpi menjadi seorang sopir truk, tetapi nasib tak membawanya ke sana. Siti mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Rudy, seorang pria yang meskipun hidup dalam keterbatasan, memiliki hati yang besar dan pantang menyerah. Di sela-sela cerita itu, Rudy bertanya, "Bu Siti, kenapa ibu masih sendiri? Maaf kalau saya lancang, tapi saya dengar banyak yang tertarik sama ibu." Pertanyaan itu membuat Siti terdiam. Ia menundukkan kepala, bermain-main dengan sayur yang ada di tangannya. "Saya sudah pernah menikah, Mas. Tapi suami saya meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu. Sejak itu, saya nggak tahu apa saya masih pantas bahagia," ucapnya lirih. Matanya mulai berkaca-kaca, meski ia mencoba menahannya. Rudy tertegun. Ia tidak menyangka Siti menyimpan luka yang begitu dalam. Ia ingin mengatakan sesuatu untuk menghibur, tetapi kata-kata terasa sulit keluar. Akhirnya, ia hanya berkata dengan lembut, "Bu Siti, saya nggak tahu banyak soal hidup ibu, tapi satu hal yang saya tahu, ibu pantas bahagia. Semua orang pantas bahagia." Kata-kata sederhana itu terasa seperti selimut hangat yang membalut hati Siti. Ia mengangguk pelan, meskipun air matanya tetap mengalir. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Meski hanya dalam bentuk percakapan kecil di sela kesibukan pasar, Siti dan Rudy mulai merasa nyaman berbagi cerita satu sama lain. Setiap pagi, Rudy selalu menyempatkan diri mampir ke lapak Siti, membantu mengangkat barang atau sekadar berbincang. Siti pun tak lagi merasa sendirian seperti sebelumnya. Di tengah keramaian pasar yang bising, kehadiran Rudy seperti menjadi sebuah jeda yang menenangkan. Namun, tidak semua orang senang melihat kedekatan mereka. Beberapa pedagang mulai membicarakan mereka di belakang. "Si Rudy itu ya, kok berani-beraninya dekat sama Bu Siti? Kan nggak selevel," ujar salah satu pedagang dengan nada sinis. Siti sering mendengar bisikan-bisikan itu, tapi ia memilih diam. Baginya, Rudy bukan sekadar kuli panggul. Ia adalah seseorang yang mengajarkannya bahwa hidup, meskipun keras, masih bisa memberi ruang untuk kehangatan. Di sisi lain, Rudy mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Siti bukan lagi sekadar rasa kagum. Ia ingin melindungi wanita itu, ingin membuatnya tersenyum, bahkan jika itu berarti ia harus menghadapi dunia yang memandang mereka sebelah mata. Tanpa mereka sadari, hubungan yang awalnya hanya sebatas persahabatan perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sebuah cinta yang tumbuh diam-diam di antara tumpukan sayur dan beban hidup yang mereka pikul bersama.
Hari itu, matahari terik menyinari pasar yang mulai ramai sejak pagi. Siti sibuk melayani pembeli di lapaknya, tetapi hatinya terasa gelisah. Semakin hari, hubungannya dengan Rudy menjadi bahan perbincangan banyak orang. Bisikan-bisikan dan tatapan sinis dari para pedagang lain semakin sulit diabaikan. Beberapa wanita tua di pasar bahkan terang-terangan menegur Siti. "Bu Siti, hati-hati ya. Jangan sampai jatuh kasihan sama kuli seperti Rudy itu." "Nggak sebanding," ujar seorang pedagang, dengan nada yang menyiratkan penghinaan. Siti hanya tersenyum kecil, berusaha tidak menanggapi. Namun, dalam hatinya ia merasa terluka. Mengapa orang-orang begitu tega menilai cinta dari status sosial? Sementara itu, Rudy juga mulai merasakan tekanan dari sekitarnya. Beberapa rekannya sesama kuli panggul sering menggodanya dengan cara yang menyakitkan. "Rat, seriusan kamu naksir Bu Siti? Jangan mimpi terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit," ujar salah satu temannya sambil tertawa. Rudy hanya diam dan tersenyum pahit. Ia tahu mereka tidak sepenuhnya salah. Ia hanyalah seorang kuli panggul yang hidup pas-pasan, sementara Siti adalah pedagang yang dihormati di pasar. Jarak di antara mereka terasa seperti jurang yang sulit diseberangi. Suatu sore, ketika pasar mulai sepi, Rudy memberanikan diri menemui Siti di lapaknya. "Bu Siti, saya boleh ngomong sebentar?" tanyanya dengan nada serius. Siti yang sedang membereskan dagangan menatap Rudy dengan sedikit bingung. "Ada apa, Mas Rudy? Kok mukanya tegang begitu?" Rudy menghela napas panjang sebelum menjawab, "Bu, saya tahu akhir-akhir ini banyak orang ngomongin kita. Kalau itu bikin ibu nggak nyaman, saya bisa jaga jarak. Saya nggak mau ibu susah gara-gara saya." Perkataan Rudy menusuk hati Siti. Ia menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. "Mas Rudy, kenapa kamu ngomong begitu? Kamu pikir aku peduli apa kata mereka? Hidup aku udah cukup sulit tanpa harus memikirkan omongan orang lain," jawab Siti dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya, Siti menunjukkan emosinya di depan Rudy. Ia lelah menjadi bahan pembicaraan, tapi ia lebih lelah lagi melihat Rudy merasa tidak cukup baik hanya karena pekerjaannya. Rudy terdiam mendengar kata-kata Siti. Ia tidak pernah melihat wanita itu semarah ini sebelumnya. Dalam hatinya, ia merasa bersalah karena membuat Siti terlibat dalam situasi sulit. "Maaf, Bu Siti, saya cuma nggak mau ibu tambah repot karena saya," ujarnya pelan. Siti menggeleng pelan, mencoba menenangkan dirinya. "Mas Rudy, kalau aku peduli sama kamu, itu karena aku tahu siapa kamu sebenarnya. Aku nggak peduli kamu kerja apa, asal kamu tulus," ucap Siti dengan tegas. Kata-kata itu membuat Rudy terkejut sekaligus tersentuh. Namun, masalah mereka tidak berhenti di situ. Malam harinya, Siti menerima kunjungan dari kakaknya, Pak Ahmad, yang mendengar kabar kedekatannya dengan Rudy dari para tetangga. "Siti, kamu nggak malu? Kamu itu masih muda, cantik, bisa dapat pria yang lebih baik. Kok malah dekat sama kuli panggul? Apa nggak ada pilihan lain?" kata Pak Ahmad dengan nada tinggi. Siti mencoba menjelaskan bahwa Rudy adalah orang yang baik dan tulus, tetapi Pak Ahmad tetap tidak setuju. "Cinta saja nggak cukup, Siti. Hidup butuh uang. Apa dia bisa kasih kamu masa depan?" bentak kakaknya sebelum pergi meninggalkan rumah. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Siti sepanjang malam. Ia tahu Rudy bukan pria kaya, tetapi ia juga tahu Rudy adalah pria yang tidak akan pernah meninggalkannya, tidak seperti orang-orang lain yang hanya melihatnya dari penampilan. Namun, ia juga sadar, jika ia melanjutkan hubungannya dengan Rudy, ia harus siap menghadapi perlawanan dari keluarganya sendiri. Hatinya semakin bimbang. Di sisi lain, Rudy mulai berpikir untuk mengambil langkah besar. Ia tidak ingin Siti terus dihujani hinaan karena dirinya. Rudy memutuskan untuk bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan tambahan di malam hari sebagai kuli bongkar muat barang di pelabuhan kecil di pinggiran kota. Ia tidak peduli tubuhnya semakin lelah. Dalam hatinya, ia hanya memiliki satu tujuan, membuktikan bahwa ia pantas untuk Siti, meskipun dunia meragukannya. Hari-hari berikutnya, meskipun penuh tekanan dari berbagai arah, keduanya terus saling mendukung. Namun, jalan yang mereka pilih semakin sulit, seperti perjalanan panjang di tengah badai. Siti dan Rudy tidak menyadari bahwa tantangan yang akan datang lebih besar dari apa yang pernah mereka bayangkan, menguji seberapa kuat cinta mereka sebenarnya.
Hujan deras mengguyur pasar pagi itu, membuat suasana menjadi lebih dingin dan muram dari biasanya. Siti memandang dagangannya yang masih belum banyak terjual. Sejak desas-desus tentang hubungannya dengan Rudy menyebar, beberapa pelanggan setianya mulai menjauh. "Bu Siti, katanya mau nikah sama Kuli. Saya jadi ragu beli di sini," ujar seorang pembeli kemarin. Siti hanya tersenyum tipis, meskipun hatinya terasa diremas. Ia tidak pernah menyangka, cinta yang tulus bisa memancing begitu banyak kebencian. Di sisi lain, Rudy terus bekerja tanpa mengenal lelah. Ia mengambil pekerjaan tambahan hingga larut malam, mengangkut peti-peti besar di pelabuhan untuk mendapatkan penghasilan lebih. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tetapi Rudy tidak peduli. Dalam hatinya, ia hanya ingin membuktikan kepada dunia, terutama kepada keluarga Siti, bahwa ia mampu memberikan masa depan yang layak. "Ini bukan cuma soal aku, tapi soal Siti. Aku nggak mau dia terus direndahkan gara-gara aku," gumam Rudy sambil memikul beban yang terasa lebih berat dari biasanya. Namun, kerja keras Rudy mulai memakan korban. Suatu malam, saat ia sedang bekerja di pelabuhan, tubuhnya tiba-tiba roboh. Ia pingsan di tengah tumpukan peti karena kelelahan. Rekan-rekannya segera membawanya ke klinik kecil di dekat pelabuhan. Dokter mengatakan bahwa Rudy mengalami anemia parah akibat terlalu banyak bekerja tanpa asupan gizi yang cukup. "Kalau terus begini, tubuh kamu bisa rusak, Rudy," ujar dokter dengan nada serius. Tetapi meskipun lelah, pikiran Rudy hanya tertuju pada Siti. Ia tidak ingin menyerah. Sementara itu, di pasar, masalah baru muncul. Pak Ahmad, kakak Siti, kembali mendatanginya dengan nada yang lebih keras dari sebelumnya. Kali ini, ia membawa seorang pria bernama Farhan, seorang pengusaha kecil yang dianggap cocok untuk Siti. "Siti, ini Farhan. Dia sudah lama ingin kenal sama kamu. Orangnya baik, usahanya sukses. Kamu harus pikirkan masa depanmu," desak Pak Ahmad. Farhan tersenyum ramah, tetapi Siti merasa tidak nyaman. Ia tahu kakaknya hanya ingin menyelamatkan nama keluarganya yang sudah mulai menjadi bahan gosip. "Mas, aku nggak butuh orang kaya. Aku butuh orang yang bisa mencintaiku apa adanya," jawab Siti dengan tegas. Namun, ucapan itu justru membuat Pak Ahmad semakin marah. "Kamu itu keras kepala, Siti. Jangan bodoh. Apa yang bisa dikasih sama Kuli itu? Kamu cuma bikin malu keluarga," bentaknya. Tangisan Siti pecah, tetapi ia tetap berusaha mempertahankan pendiriannya. Ia mencintai Rudy, bukan karena apa yang dia punya, tetapi karena siapa dia sebenarnya. Ketegangan semakin memuncak ketika gosip di pasar sampai ke telinga pemilik lapak tempat Siti menyewa. Pemilik lapak, seorang pria tua yang pelit, mendatangi Siti dan memberikan peringatan. "Siti, saya nggak suka lapak saya dipakai sama orang yang jadi bahan gosip. Kalau ini terus berlanjut, saya terpaksa minta kamu keluar," ancamnya. Ancaman itu membuat Siti semakin tertekan. Jika ia kehilangan lapaknya, ia tidak tahu bagaimana lagi cara bertahan hidup. Di tengah semua cobaan itu, Rudy datang ke lapak Siti pada suatu pagi. Wajahnya pucat, tetapi ia tetap tersenyum seperti biasa. "Bu Siti, gimana dagangannya hari ini?" tanyanya dengan suara serak. Siti menatap Rudy dengan mata yang penuh kekhawatiran. Ia tahu Rudy sedang memaksakan diri. "Mas Rudy, kamu kenapa? Kamu sakit?" tanyanya dengan nada cemas. Rudy hanya menggeleng, mencoba menenangkan wanita yang ia cintai. "Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma capek sedikit," bohongnya. Melihat keadaan Rudy yang semakin lemah, hati Siti semakin diliputi dilema. Di satu sisi, ia ingin terus memperjuangkan hubungan mereka, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin Rudy terus menyiksa dirinya demi membuktikan sesuatu yang tidak perlu. "Mas Rudy, aku nggak butuh kamu buktikan apa-apa. Aku cuma butuh kamu sehat dan tetap di sisiku," ucap Siti dengan suara pelan, tetapi penuh ketegasan. Namun, Rudy hanya tersenyum, menyembunyikan rasa sakit yang ia rasakan di tubuhnya. Baginya, cinta adalah pengorbanan, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Hari itu, di tengah hujan deras yang mengguyur pasar, Siti dan Rudy sama-sama menyadari bahwa cinta mereka sedang berada di ujung tanduk. Mereka tidak tahu apakah mereka cukup kuat untuk melawan dunia, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan menyerah tanpa perjuangan.
Namun, badai yang lebih besar sedang menanti mereka di depan, siap menguji seberapa dalam cinta yang telah mereka bangun bersama. Pagi itu, pasar kembali ramai, tetapi suasana di lapak Siti terasa lebih sunyi dari biasanya. Siti duduk di bangku kecilnya, menatap kosong ke arah jalan yang basah akibat hujan semalam. Hatinya masih bergulat dengan semua tekanan yang terus menghujani hidupnya. Ancaman dari pemilik lapak, desakan dari kakaknya, dan kondisi Rudy yang semakin memburuk membuat Siti hampir kehilangan semangat. Ia merasa seolah-olah dunia berkonspirasi untuk memisahkannya dari Rudy. Satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup kembali. Di saat yang sama, Rudy, meskipun tubuhnya masih lemah, tetap memaksakan diri untuk bekerja. Pagi itu, ia membawa tumpukan karung beras dari gudang ke pasar. Namun, langkahnya terhenti saat mendengar suara dua pedagang yang sedang bergosip tak jauh darinya. Rudy itu nekat banget ya. Dia pikir bisa bawa Siti bahagia. Lihat saja, sebentar lagi pasti dia menyerah, ujar salah satu pedagang dengan nada sinis. Rudy merasakan panas di dadanya, tetapi ia hanya menundukkan kepala dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu, membuktikan dirinya dengan kata-kata tidak ada gunanya. Sore itu, ketika pasar mulai sepi, Rudy memberanikan diri menemui Siti di lapaknya. Dengan wajah lelah, ia duduk di bangku kayu yang sudah menjadi tempat favoritnya. "Bu Siti, saya tahu akhir-akhir ini ibu banyak beban karena saya. Kalau saya pergi, mungkin semuanya akan lebih mudah," katanya dengan suara serak. Siti yang sedang menata sayur-sayurnya langsung berhenti. Ia menatap Rudy dengan mata yang penuh emosi. "Mas Rudy, kenapa kamu selalu berpikir kalau aku akan lebih baik tanpa kamu? Apa kamu nggak tahu betapa berharganya kamu buat aku?" Siti hampir menangis, tetapi ia menahan air matanya. Rudy menunduk, menggenggam kedua tangannya erat-erat. "Bu Siti, saya cuma nggak mau jadi beban. Saya ingin ibu bahagia, dan saya nggak yakin saya bisa kasih itu," jawabnya lirih. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Siti. Ia tidak peduli pada semua hinaan atau tantangan yang mereka hadapi, tetapi ia tidak bisa menerima jika Rudy meremehkan dirinya sendiri. "Mas Rudy, kebahagiaan itu bukan soal uang atau status. Kebahagiaan itu soal kita, soal apa yang kita rasakan bersama," ujar Siti dengan suara tegas. Namun, pembicaraan mereka terputus oleh kedatangan Pak Ahmad, kakak Siti. Dengan wajah penuh kemarahan, ia menghampiri mereka. "Rudy, saya sudah bilang, jauhi adik saya. Kamu nggak pantas untuk dia. Apa kamu nggak punya harga diri?" bentaknya. Rudy terdiam, tidak ingin memperkeruh suasana. Tetapi Siti langsung berdiri dan melindungi Rudy. "Mas Ahmad, cukup. Kamu nggak punya hak untuk tentukan siapa yang pantas untukku. Kalau kamu pikir cinta itu soal uang, kamu salah besar," seru Siti dengan suara yang bergetar. Pak Ahmad tidak bisa menerima pembelaan itu. Dengan marah, ia menarik tangan Siti. "Kalau kamu terus dekat sama dia, jangan harap kamu bisa tinggal di rumah keluarga. Kamu harus pilih, dia atau keluargamu," ancamnya. Ancaman itu membuat Rudy terpukul. Ia tidak ingin menjadi alasan Siti kehilangan keluarganya. "Bu Siti, mungkin Mas Ahmad benar. Mungkin saya harus pergi," ucap Rudy, tetapi kali ini Siti tidak tinggal diam. Ia menarik tangan Rudy, menatapnya dengan air mata yang mengalir. "Mas Rudy, aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Kalau aku harus pilih, aku akan pilih kamu," katanya dengan tegas. Malam itu, Siti mengambil keputusan besar. Ia meninggalkan rumah keluarganya dan memutuskan untuk tinggal sendiri di dekat pasar. Keputusan itu tentu tidak mudah, tetapi bagi Siti, cintanya kepada Rudy lebih berarti daripada apapun. Ia percaya, bersama Rudy, ia bisa melewati apapun, meskipun jalan di depan penuh dengan rintangan. Di sisi lain, Rudy mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus-terusan merasa tidak cukup baik untuk Siti. Cinta Siti telah membangkitkan semangat dalam dirinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan berjuang lebih keras, bukan untuk membuktikan apa-apa kepada orang lain, tetapi untuk membuat Siti bahagia. Meskipun badai belum sepenuhnya reda, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka akan menemukan jalan keluar. Hati mereka kini terikat lebih kuat, siap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari baru di rumah kecilnya terasa berat bagi Siti. Setelah meninggalkan rumah keluarganya, ia harus memulai segalanya dari nol.
Rumah kontrakan yang ia sewa di dekat pasar sederhana dan jauh dari nyaman, tetapi bagi Siti, itu adalah tempat yang cukup untuk memulai kehidupan bersama Rudi. Namun, tidak mudah untuk menjalani hari-hari tanpa dukungan keluarga. Kakaknya, Pak Ahmad, memutuskan hubungan dengannya. Beberapa tetangga memandang rendah keputusan Siti, sementara gosip di pasar semakin menjadi-jadi. Meski demikian, Siti tidak pernah menyesal. Ia yakin cinta sejatinya adalah bersama Rudi. Sementara itu, Rudi semakin memaksakan diri untuk bekerja keras. Setiap pagi, ia mengangkut barang di pasar, dan setiap malam, ia bekerja di pelabuhan. Kondisinya yang sebelumnya sudah lemah kini semakin memburuk. Tetapi, Rudi tidak pernah mengeluh. Dalam hatinya, ia merasa bertanggung jawab atas semua pengorbanan yang Siti lakukan. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu memberikan kehidupan yang layak, meskipun harus mengorbankan tubuhnya sendiri. Siti mulai memperhatikan perubahan pada Rudi. Wajahnya semakin pucat, langkahnya semakin gontai, tetapi pria itu selalu tersenyum ketika bertemu dengannya. Hingga suatu hari, di pasar, Rudi tiba-tiba jatuh pingsan saat mengangkat karung beras. Siti yang mendengar kabar itu segera berlari ke tempat kejadian. Ia menemukan Rudi tergeletak di tanah, dikerumuni oleh orang-orang. "Mas Rudi, Mas, bangun." Siti memegang tangan Rudi yang dingin, matanya berlinang air mata. Rudi segera dibawa ke klinik kecil di dekat pasar. Dokter mengatakan bahwa Rudi mengalami kelelahan akut dan membutuhkan istirahat total. Kalau dia terus memaksakan diri, jantungnya bisa terkena dampak serius, ujar dokter dengan nada serius. Siti merasa hatinya hancur. Ia tahu Rudi bekerja keras demi dirinya, tetapi ia tidak pernah menginginkan hal ini. "Mas Rudi, aku nggak butuh kamu kerja sampai seperti ini. Aku cuma butuh kamu sehat," bisiknya di samping tempat tidur Rudi. Ketika Rudi tersadar, ia melihat Siti duduk di sebelahnya, wajahnya penuh kecemasan. "Bu Siti, maaf, saya nggak bisa kasih yang terbaik buat ibu," ujar Rudi dengan suara lemah. Siti segera memeluknya, air matanya jatuh membasahi bahu Rudi. "Mas, berhenti bilang begitu. Aku nggak butuh apa-apa selain kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu," ucap Siti dengan suara bergetar. Kata-kata itu membuat Rudi sadar bahwa ia telah salah memaknai cinta. Cinta bukan tentang memberikan segalanya, melainkan tentang saling melengkapi dan mendukung. Setelah kejadian itu, Siti memutuskan untuk mengambil alih sebagian beban Rudi. Ia mulai berjualan lebih banyak di pasar, bahkan menerima pesanan catering kecil-kecilan untuk menambah penghasilan. Siti ingin menunjukkan kepada Rudi bahwa mereka bisa menjalani hidup bersama tanpa harus memaksakan diri hingga menyakiti tubuh mereka. Dengan kerjasama, mereka perlahan mulai bangkit. Namun, ujian datang lagi ketika pemilik lapak Siti tiba-tiba meminta uang sewa yang lebih tinggi. "Kalau kamu nggak bisa bayar, kamu harus angkat kaki," ujar pemilik lapak dengan nada dingin. Siti tidak tahu harus berbuat apa. Tabungannya sudah habis untuk biaya pengobatan Rudi. Malam itu, ia duduk di rumah kecil mereka sambil menahan air mata. Tetapi, Rudi, yang mulai pulih, menggenggam tangannya dan berkata, "Bu Siti, kita pasti bisa cari jalan. Aku nggak akan biarkan kamu berjuang sendirian." Dengan kekuatan cinta mereka, Rudi dan Siti memutuskan untuk mengumpulkan uang dengan cara apapun. Rudi kembali bekerja, tetapi kali ini ia mendengarkan tubuhnya dan tidak memaksakan diri. Siti mulai menjual masakannya dari rumah ke rumah, mengandalkan reputasi rasa masakan yang enak. Meski sulit, mereka tidak pernah kehilangan harapan. Mereka percaya bahwa cinta mereka akan mampu melewati badai sebesar apapun. Di tengah semua rintangan, mereka mulai melihat secercah cahaya di ujung perjalanan mereka. Pagi itu, pasar mulai ramai seperti biasa. Siti sibuk menyiapkan dagangannya dengan senyum tipis di wajahnya. Beban hidupnya belum sepenuhnya hilang, tetapi ada rasa lega melihat Rudi yang kini tampak lebih sehat. Ia tahu perjuangan mereka masih panjang, namun kini mereka melakukannya bersama, saling menopang dan menguatkan. Ketika Rudi tiba di lapak Siti untuk membantunya, beberapa orang mulai memperhatikan. Tidak lagi dengan cibiran, tetapi dengan rasa penasaran. Perlahan, pandangan pasar terhadap mereka mulai berubah. Namun, cobaan besar datang ketika pemilik lapak tiba-tiba mendatangi Siti dengan wajah penuh amarah. "Siti, uang sewamu mana? Ini sudah jatuh tempo. Kalau hari ini kamu nggak bayar,
lapak ini saya tutup. Bentaknya di depan banyak orang. Siti menunduk, berusaha menahan air mata. Uang yang mereka kumpulkan dari berjualan dan bekerja belum cukup untuk membayar sewa yang dinaikkan. Orang-orang di sekitar pasar mulai berkerumun, menonton adegan itu seperti sebuah hiburan. Melihat Siti dipermalukan di depan umum, Rudi tidak bisa tinggal diam. Ia maju, berdiri di depan pemilik lapak. "Pak, beri kami waktu. Saya janji kami akan bayar sewa itu. Tapi tolong, jangan perlakukan Bu Siti seperti ini," ucap Rudi dengan suara tegas, meskipun hatinya bergetar. Pemilik lapak menatap Rudi dengan sinis. "Kamu pikir siapa kamu, kuli miskin, berani bicara seperti itu? Hidup kalian cuma akan jadi beban di pasar ini," ejeknya sambil tertawa. Kata-kata itu membuat hati Rudi terasa ditusuk, tetapi ia tetap berdiri tegak. Siti tiba-tiba menarik tangan Rudi. "Mas, sudah. Kita nggak perlu mendengar kata-kata orang seperti itu. Kalau mereka mau menghina, biarkan saja. Kita tahu siapa diri kita," ucap Siti dengan suara penuh keyakinan. Kata-kata itu membuat Rudi tersadar. Ia melihat wanita yang dicintainya tetap berdiri tegak meskipun diterpa badai bertubi-tubi. Dalam hati, ia berjanji akan melakukan apapun untuk menjaga senyum itu. Keesokan harinya, Rudi memutuskan untuk mencoba sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia berbicara dengan beberapa pedagang pasar yang mengenalnya sebagai kuli yang jujur dan pekerja keras. Ia menawarkan diri untuk membantu lebih banyak pekerjaan dengan upah yang masuk akal. Tidak sedikit pedagang yang mulai bersimpati padanya, terutama setelah melihat bagaimana ia dan Siti saling mendukung. Perlahan, bantuan kecil mulai mengalir. Beberapa pedagang bahkan memberikan pinjaman tanpa bunga untuk membantu mereka membayar sewa lapak. Siti juga tidak tinggal diam. Ia mulai memanfaatkan keahliannya memasak untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dalam waktu singkat, dagangannya semakin dikenal di pasar. Orang-orang mulai menyadari bahwa Siti bukan hanya wanita cantik, tetapi juga pekerja keras yang tidak menyerah meski hidup terus mengujinya. Perlahan tapi pasti, kepercayaan dan dukungan dari orang-orang di pasar mulai mengalir. Beberapa minggu kemudian, Siti dan Rudi akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membayar sewa lapak. Hari itu, mereka mendatangi pemilik lapak dengan penuh percaya diri. "Ini uang sewanya, Pak. Kami tidak butuh belas kasihan Anda," ucap Siti sambil menyerahkan uang tersebut. Pemilik lapak terkejut, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Rudi dan Siti berhasil membuktikan bahwa mereka tidak akan kalah oleh hinaan atau rintangan apapun. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Siti dan Rudi merasakan kebahagiaan sejati. Mereka tahu bahwa badai mungkin akan datang lagi di masa depan, tetapi mereka tidak takut. Cinta mereka telah diuji dengan cara yang paling berat, dan mereka berhasil melewatinya. Di tengah pasar yang kembali riuh, mereka berdiri berdampingan, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Mereka telah menemukan pelangi setelah badai, dan kini mereka tahu bahwa bersama, mereka bisa mengatasi segalanya. Sampai akhir. Jika cerita ini membuatmu terinspirasi, tertawa, bersedih, atau bahkan terbawa suasana, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, karena suaramu sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, setiap cerita punya pesan, dan setiap pesan bisa mengubah dunia. Stay safe, stay inspired, and keep dreaming. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.